Kekurangannya teman-teman ya, kekurangannya itu adalah bannya tidak bisa jalan teman-teman. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Megar Terapi, dan sekarang gua nggak akan ngebahas barang baru teman-teman karena belum pada datang semuanya dan belum pada masuk semuanya ke Indonesia teman-teman ya. Tetapi kali ini gua akan ngebahas seperti yang kalian lihat di thumbnail teman-teman, kita akan ngebahas Inno64 teman-teman. Apakah Inno64 adalah brand yang paling inovasi pada saat ini teman-teman? Ya, kita akan bahas itu teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya teman-teman ya, Inno64 itu kan yang dulu kita tahu ya, kita tahu dia keluarnya sekitar tahun 2017 2018 ya, keluarnya sekitar tahun segituan teman-teman, hampir bersamaan dengan Mini GT teman-teman, hampir bersamaan dengan brand-brand yang keluar seperti Mini GT, Tarmac ya, hampir bersamaan dengan brand-brand itu ya. Tetapi yang kita lihat dari zaman dulu teman-teman, dari pertama kali Inno yang keluar ya, dia dari mulai kedetailannya, packagingnya, segala macamnya itu ya. Dan ada satu kekurangannya teman-teman ya, kekurangannya itu adalah bannya tidak bisa jalan teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya, produk-produk Inno pada tahun 2018, 2017 itu rata-rata bannya tidak bisa jalan teman-teman, dia hanya seperti pajangan jadinya teman-teman. Tetapi dia diecast, tetapi bannya tidak bisa jalan. Saking mungkin untuk mencari kedetailan ya, dia mengorbankan bannya teman-teman ya, mengorbankan bannya, jadi bannya itu tidak bisa jalan teman-teman. Karena memang kalau kalian lihat dari kedetailannya, dari misalnya bannya, dari misalnya bentuk bodinya ya teman-teman ya, dia mencari benar kedetailannya, sampai kayak disc brake-nya itu juga dikasih sama dia, dan akhirnya dia mengorbankan bannya itu jadi tidak bisa jalan teman-teman. Tetapi pada saat itu kolektor semuanya juga masih 50-50 ya teman-teman, termasuk gua juga ya, apakah akan membeli produk Inno atau enggak teman-teman, karena memang di satu sisi produknya memang detail banget teman-teman, Inno64 ini ya, produknya memang detail banget, dan tapi satu sisi fungsinya sebagai miniatur mobil ya, dia kan pengen mendekati seperti mobil aslinya ya kan. Fungsinya sebagai mobil itu tidak berjalan teman-teman ya, karena memang kalau misalnya memang detail gitu kan, detail dan pengen mendekati mobil asli, harusnya itu mobil harusnya bisa jalan ya kan, bisa jalan, paling nggak bisa di rolling ya, sampai akhirnya berjalan 2 tahun kemudian teman-teman ya. Itu banyak produk Inno seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian lihat produk-produk Inno yang sebelum-sebelumnya, yang lama-lama, itu memang bannya memang nggak bisa jalan sama sekali ya, jadi harus diakalin, harus ada yang dipatahin, harus ada yang dimodifikasi agar supaya bisa jalan. Tetapi akhirnya Inno mendengar keluh kesah tersebut teman-teman ya, Inno mendengar keluh kesah tersebut teman-teman, sehingga pada tahun 2020-an Inno mendengar keluh kesah dari kolektor teman-teman supaya rodanya bisa jalan, dan akhirnya dia membuat roda tersebut bisa jalan. Tapi ya itu dia gitu, tetap akhirnya mengorbankan, jadinya misalnya kalau misalnya melihat mobil-mobil yang ceper itu jadi tidak bisa terlalu ceper ya, dengan membuat rodanya bisa jalan jadi akhirnya tidak terlalu ceper teman-teman. Seperti yang kalian tahu, yang versi Porsche Liberty Walk gitu ya, itu rodanya bisa jalan tetapi dia tidak terlalu ceper akhirnya ya, akhirnya juga tetap ada yang harus dikorbankan teman-teman ya. Ya, inovasinya seperti itu teman-teman ya. Yang pertama kali inovasi yaitu membuat roda dari mini scale tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar ya. Itu adalah inovasi pertama dari Inno teman-teman. Dan kemudian inovasi kedua yaitu adalah Inno membuat diorama box set teman-teman ya. Inno membuat diorama box set ya. Ini juga sangat mengagetkan gue juga ya. Ternyata memang Inno membuat kayak diorama box set gitu, beserta dengan mobilnya, beserta dengan figurnya, beserta dengan bangunan-bangunannya, dengan harga yang tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Ini sangat membuat gue kaget. Seperti yang kalian lihat di sini teman-teman, pertama kali keluar itu ada yang versi Liberty Walk ya, gue beli yang ini teman-teman. Ini versi jadi ini versi Liberty Walk yang sedang car show teman-teman ya. Ini juga dapat mobil juga, dapat figur juga. Ini pokoknya ini lengkap banget ya teman-teman, dapat sound system, dapat meja, dapat aksesorisnya segala macam, dengan harga kalau nggak salah 600 ribuan teman-teman. 600 ribuan itu sangat, kalau menurut gue best deal banget ya, harga segitu ya. Selanjutnya dia mengeluarkan dengan versi yang Land Cruiser beserta dengan campingnya teman-teman, yang seperti ini teman-teman ya. Yang seperti ini juga lengkap banget ya, tetapi ini gue tidak membeli
Karena memang gue tidak terlalu suka dengan tema seperti ini teman-teman, tema off-road ya. Gue nggak terlalu suka dengan tema off-road. Tetapi ini sangat inovasi banget ya teman-teman ya. Dengan harga segitu, dengan harga 600 ribuan, dia bisa membuat satu diorama yang benar-benar full set ya. Lengkap banget teman-teman. Kalau misalnya kita bandingkan dengan diorama Diocall TLVN 64 ya teman-teman ya, itu harganya jauh berbeda. Kenapa gue bilang jauh berbeda? Karena memang kalau Diocall itu dia mematok harganya sekitar 700 ribuan teman-teman, tetapi dengan tidak yang selengkap Ino yang Ino buat teman-teman. Ino diorama yang terbaru ini teman-teman ya, tidak selengkap itu teman-teman. Makanya yang gue pikir di situ ini bisa jadi saingan Tomica Limited Vintage banget ya, karena memang saingannya tuh benar-benar termasuk di harga, termasuk di kualitas produk, termasuk di kedetailan produk, itu semuanya sangat bersaing banget ya Ino ya. Jadinya kalau menurut gua Ino ini bisa menjadi merek diecast nomor 1 sih kalau menurut gue sih ke depannya ya, kalau dia tetap melakukan inovasi-inovasi tersebut teman-teman. Dan kemudian masalah open parts teman-teman ya. Open parts ini juga Ino juga membuat inovasi lagi ya teman-teman ya. Setelah membuat bannya itu supaya bisa jalan teman-teman, kemudian dia membuat mobil-mobil Ino ini menjadi open parts teman-teman. Seperti yang kalian lihat, yang terakhir itu adalah yang Honda City ya, Honda City Turbo teman-teman ya. Honda City Turbo kalau misalnya kalian lihat itu kap mesinnya bisa dibuka, bagasinya bisa dibuka, dan kemudian dia mendapatkan bonus yang motokompo ya. Itu juga menjadi salah satu inovasi juga buat Ino teman-teman, karena sebelum-sebelumnya Ino tidak ada yang bisa open parts teman-teman, apalagi pintunya ya, pintunya juga tidak bisa open parts. Dan baru kali ini di akhir tahun 2021, dan kemudian produknya muncul di tahun 2022 awal teman-teman, dan itu Ino membuat salah satu inovasi yang open parts seperti itu ya teman-teman. Walaupun di dalamnya tidak kalau menurut gua sih belum cukup detail ya, tetapi itu salah satu bagian dari inovasi juga teman-teman. Karena kalau misalnya kalian lihat dari awal kemunculan produk Ino teman-teman, yang bannya nggak bisa jalan sampai sekarang ya, yang akhirnya bannya bisa jalan, kemudian ada open partsnya, itu sangat benar-benar upgrade banget ya dalam jangka waktu 3 tahun teman-teman. Dan kalau menurut gue dengan harga yang masih cukup lumayan bisa dijangkau teman-teman ya, masih bisa dijangkau, kita bisa mendapatkan dengan produk yang bagus seperti itu ya. Dan gue berharap sih Ino sih mudah-mudahan sih bisa lebih lagi ya daripada yang kemarin-kemarin ya, termasuk juga open parts ya. Apalagi misalnya kalau misalnya Ino membuat open partsnya itu full yang dalam artian bagasi bisa dibuka, kap mesin bisa dibuka, pintunya juga bisa dibuka teman-teman. Itu lebih gila lagi kalau misalnya bisa membuat produk seperti itu ya Ino ya. Gue sih berharap kayak gitu teman-teman ya. Inovasinya itu semakin berubah, semakin upgrade. Dan bagi gue ini sangat benar-benar bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena memang merek-merek yang seangkatan dia seperti Mini GT ya, Mini GT sekarang justru malah jauh tertinggal teman-teman, malah jauh tertinggal. Yang tadinya Mini GT ngelit pasar dunia teman-teman ya, memimpin pasar dunia, sekarang kayaknya semakin sudah beralih ke merek-merek lain ya. Merek-merek lain itu seperti Ino. Tapi ya intinya begitu teman-teman ya, semakin banyak inovasi akan semakin disukai oleh customer sebenarnya ya. Apalagi inovasi-inovasi terbaru ya, semakin banyak inovasi bakalan semakin disukai oleh customer teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat Mini GT ataupun kalian mengoleksi Mini GT, kalian bisa lihat ya, inovasinya nggak ada yang terlalu wah gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau Ino ini benar-benar inovasinya dari jangka waktu 3 tahun itu benar-benar yang kalau menurut gue gila banget sih ini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Ino bisa membuat inovasi-inovasi yang terbaru lagi ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian teman-teman, apakah Ino merupakan merek yang benar-benar inovasi pada saat ini teman-teman ya? Apakah ada merek lain yang benar-benar inovasi? Kalau kalian punya pendapat ya silahkan komen di bawah. Oke teman-teman. Dan oke teman-teman, itu dia sekian dulu pembahasan gua kali ini, dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan thank you teman-teman. They wanna say my name, but they holding back, they
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's